Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama yang mungkin perlu kita bincangkan adalah urgensi beriman kepada Al-Qur'an. Pentingkah kita beriman kepada Al-Qur'an? Mendesakkah kita beriman kepada Al-Qur'an? Ini penting. Ya, karena seringkali banyak kita temui fenomena, bahkan mungkin diri kita, kita menyatakan muslim beriman, tetapi interaksi kita dengan Al-Quran mungkin masih bisa dihitung dengan jari. Ketika ada pertanyaan, apakah urgent iman kepada Al-Quran, atau apa sih urgensitasnya ini iman kepada Al-Quran? Nah, yang pertama mungkin kita perlu mengingat sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, dan riwayat ini diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadisnya cukup panjang jadi mungkin kita cuplik-cuplik saja. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu bercerita, Umar radhiyallahu anhu Aidon qala, dan dari sahabat Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga, semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Jadi suatu ketika kami ini duduk-duduk bersama Rasulullah, kata Sayyidina Umar. Lalu kemudian beliau sampaikan, ittala alaina rajulun sadidu bayad wa sadidu sawadi sa'ri la yura alaihi atharis safar. Orang ini luar biasa, jadi terlihat putih sekali bajunya dan rambutnya hitam legam gitu. La yura alaihi atharis safar. Kita tidak melihat tanda-tanda dia ini dari sebuah bepergian, tiba-tiba muncul saja di tempat itu. Wala ya'rifu minna ahadun. Dan kami tidak ada yang mengenal satupun. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai dia ini duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi, lalu menggadukkan itu apa mempertemukan lutut beliau dengan lutut dia dengan lutut Rasulullah, wa wada'a kaffaihi ala fakhidahi, lalu meletakkan tangannya ini ke atas pahanya Rasulullah. Waqala, lalu dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahulah kami tentang apa itu Islam. Lalu Rasulullah menjawab. Nah, setelah dijawab, dia bilang, shadaqta, kamu benar. Lalu dia bertanya lagi kepada Rasulullah, fa'akhbirni anil iman. Dia berkata, beritahukanlah kami tentang apa itu iman. Maka qala, Rasulullah menjawab, antu'mina billah. Iman itu adalah ketika kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah, wal yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir, wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada ketentuan baik maupun buruk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jawaban Rasulullah terhadap pertanyaan kedua dari orang ini itu menggambarkan betapa Al-Quran atau Al-Quran sebagai bagian dari kitab Allah ini harus kita imani, karena dia adalah merupakan rukun dari iman, rukun dari iman. Jadi ini penting dan urgen, mendesak untuk memastikan diri kita ini memang betul-betul beriman kepada Al-Quran. Kenapa? Karena iman kepada Al-Quran itu rukun iman. Artinya apa? Ketika kita tidak memiliki keimanan kepada Al-Quran, maka gugurlah keimanan kita sebagai seorang mukmin. Nah, hadis ini panjang lalu kemudian setelah orang ini pergi, Rasulullah menanya, atadri manis sa'il, tahukah kamu siapa orang tadi? Lalu para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang paling tahu. Maka Rasulullah menyatakan, dia adalah Jibril, atakum yu'allimakum dinakum. Dia adalah Jibril yang datang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Caranya dengan cara malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, menampakkan diri sebagai sosok manusia. Jadi sekali lagi, iman kepada Al-Quran itu penting dan mendesak, karena dia adalah salah satu dari rukun iman.
Ya, karenanya ketika kita tidak miliki keimanan kepada Al-Quran, maka gugurlah keimanan kita itu. Gugurlah kita sebagai seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua, ya, dia Al-Quran ini adalah petunjuk Allah. Ya. Maka, ya, untuk apa Al-Quran ini diturunkan oleh Allah? Agar bisa kita jadikan petunjuk. Ya. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bukankah kita setiap hari di dalam berdiri sholat-sholat kita itu selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk kepada jalanmu yang lurus. Itu setiap hari kita minta kepada Allah. Dan Al-Quran itu adalah apa? Al-Quran itu adalah petunjuk dari Allah. Nah, kalau kita tidak mengimani Al-Quran, bagaimana mungkin kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Bagaimana mungkin kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai jalan hidup kita? Tidak mungkin. Makanya iman kepada Al-Quran itu penting dan mendesak. Ya, semakin kuat iman seseorang, maka akan semakin terrealisasilah, terekspresilah bagaimana nilai Al-Quran itu menjadi pedoman hidup seseorang. Tapi semakin lemah iman seseorang kepada Al-Quran, maka Al-Quran itu tidak semakin kokoh menjadi jalan hidup atau petunjuk hidup bagi seseorang. Ya. Nah, kan ada orang yang mengatakan, wah, mudah-mudahan kita dapat petunjuk Allah gitu. Tapi dia nggak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Lah, itu kata orang Surabaya, Joko Sembung naik beca. Ya. Jelas-jelas petunjuk dari Allah itu ya sumbernya Al-Quran, tapi dia tidak mau mengambil dari Al-Quran, mencari petunjuk dari lain, dari wangsit, dari mimpi, dari macam-macam. Ya. Nah, yang sudah pasti itu adalah Al-Quran sebagai petunjuk. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surat Al-Baqarah. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 juga Allah berfirman, 183 ya, yang ketika Allah bercerita tentang syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia, tidak hanya orang-orang yang beriman. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan di dalam Al-Quran itu menjelaskan, menerangkan tentang bayyinatin minal huda wal furqan, tentang petunjuk Allah dan pembeda, supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, jadi iman kepada Al-Quran ini penting, mendesak. Ya, karena kalau seseorang tidak iman kepada Al-Quran dengan kecukupan, maka ya omong kosong dia bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Yang ketiga, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, mengapa iman kepada Al-Quran itu penting dan mendesak? Ya, di antaranya adalah karena Al-Quran ini adalah jalan menuju ketakwaan. Ya, jalan menuju ketakwaan. Kita sama-sama tahu, setiap kita kalau yakin dengan Allah, yakin dengan akhirat, yakin dengan Rasulullah dan seterusnya, maka tentu kita meyakini bahwa kita akan kembali semuanya kepada Allah. Kita akan dinilai oleh Allah, kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau kita meyakini itu, maka pasti tidak ada di antara kita kecuali kita ingin mendapat posisi yang mulia di hadapan Allah. Ya. Dan kita tahu inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kalian, sebaik-baik kalian adalah yang paling takwa di antara kalian. Nah, sementara ya, di dalam surat Al-Baqarah tadi Allah jelaskan, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, dia sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran ini jalan takwa. Kalau kita ingin mulia di hadapan Allah, ya Al-Quran ini jalannya, nggak ada jalan lain. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai jalan kita untuk menuju kepada kemuliaan di hadapan Allah? Ya ketika kita punya keimanan yang cukup, itu pertama modal yang harus kita miliki. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ada banyak lagi mungkin yang bisa kita gali tentang mengapa penting dan mendesak beriman kepada Al-Quran ini. Yang menjadi persoalan berikutnya, setelah kita paham bahwa kita ini harus memiliki keimanan kepada Al-Quran yang cukup,
supaya kita bisa menjadi orang yang mukmin di hadapan Allah, ya, supaya kita bisa menjadi orang yang mendapat hidayah dari Allah, supaya kita bisa menjadi orang yang mendapat kemuliaan di sisi Allah, ya. Maka pertanyaan berikutnya adalah, lalu apakah betul kita saat ini sudah beriman dengan Al-Quran? Nah, saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai, jadi kalau kita bertanya kepada diri kita, apakah kita ini sudah beriman dengan Al-Quran? Mungkin, ya, secara pengakuan lisan kita sudah beriman kepada Al-Quran. Secara hati pun mungkin kita sudah merasa beriman kepada Al-Quran. Nah, secara amal ini yang perlu mungkin kita buktikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena apa? Karena keimanan itu perlu pembuktian amal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak cukup seorang yang beriman itu hanya dengan menyatakan secara lisan. Kalau secara lisan dia menyatakan, hatinya tidak, ya, amalnya iya, tergolong orang munafik. Orang munafik itu kan lisannya mengiyakan, perbuatannya seolah-olah seperti orang yang beriman, tapi hatinya mengingkari, itu munafik. Nah, kalau lisannya mengungkapkan, hatinya meyakini, perbuatannya tidak membuktikan itu tergolong orang-orang yang fasik, ahli pendosa, fajir, ya, orang-orang yang ahli membuat kesalahan, menyimpang, bermaksiat, begitu. Ya. Nah, kalau hatinya itu mengiyakan iman, ya, amalnya juga baik, tapi lisannya nggak mengungkapkan, ya tetap dia bukan orang yang beriman, gitu. Kata para ulama kan, al-iman adalah apa? Pertama, yaqinul bil qalb, iqraru bil lisan, wa amalu bil arkan. Dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Nah, sama iman kepada Al-Quran itu secara hati kita yakini, secara lisan kita nyatakan bahwa kita ini beriman kepada Al-Quran. Nah, secara amal ya harus kita buktikan. Ya, harus kita buktikan. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak merenungkan beberapa ayat suci Al-Quran, ya, yang menjelaskan, ya, terkait dengan apa konsekuensi seseorang itu beriman kepada Al-Quran, sekaligus dia bisa menjadi indikasi keimanan seseorang kepada Al-Quran. Nah, ada beberapa ayat, mudah-mudahan cukup waktunya, ya. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Ya, jadi Allah berfirman di dalam ayat ini, ya, yang bawa mushaf bisa dibuka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi. Ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya. Allah berfirman di ayat ini, alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah dikaruniai, diberi oleh Allah kitab suci, ya, Al-Quran diturunkan kepada Rasul, disampaikan kepada kita, ya, maka mereka ini yatlunahu, membaca Al-Quran itu, Alkitab itu haqqa tilawati, dengan bacaan yang benar, ya, bukan bacaan yang asal-asalan. Bacaan yang benar itu ya tajwidnya benar, ya, makhrajnya benar, gitu. Nah, kata Allah, ulaika yu'minuna bi. Nah, mereka inilah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Nah, jadi di dalam surat Al-Baqarah 121 ini menggambarkan kepada kita bahwa konsekuensi iman kepada Al-Quran ya berinteraksi erat dengan Al-Quran. Ya. Bukti nyata kita ini beriman kepada Al-Quran diantaranya adalah ya interaksi yang kuat dengan Al-Quran itu. Ya. Nah, persoalannya kita perlu mengevaluasi diri kita sejauh mana kita ini punya hubungan yang kuat, interaksi yang erat dengan Al-Quran. Minimalnya dengan membaca ini. Maka jangan sampai kita dijebak oleh ungkapan-ungkapan yang sesungguhnya ini adalah bujuk rayu setan, menjauhkan kita dari Al-Quran dengan cara interaksi membaca. Ya, kan sering ya Pak Denny, misalnya ada ungkapan, wah, ada orang yang baca Al-Quran gedu, wah, kok gedu nih bahasa Jawa, baca Al-Quran itu. Ya, terus ditanya, kamu tahu tak artinya? Nggak tahu. Lah percuma baca Al-Quran nggak tahu artinya. Akhirnya kita nggak baca Al-Quran. Kita baca terjemahnya saja gitu.
Bukan, perintah Allah itu adalah yatslu nahu haqqa tilawati. Al-Quran ini harus dibaca dengan bacaan yang benar, bukan baca terjemahnya. Ada bab tersendiri ketika nanti kita harus memahami, lalu kemudian membaca terjemahnya, karena kita belum bisa bahasa Al-Quran. Tetapi membaca Al-Quran bukan berarti dihilangkan, diabaikan, gara-gara lah daripada baca Al-Quran nggak ngerti maknanya, mending nggak baca. Itu godaan setan luar biasa dan itu sering terjadi. Ya. Nah, yang kedua itu adalah di antaranya diceritakan dalam surat Al-Imran ayat 79. Allah berfirman di ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an yu'tiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Ya, Allah tegaskan, maka nabi basyarin, tidak layak bagi seseorang ayyutiyahullahul kitaba wal hukmah, kalau orang itu sudah didatangkan, diberi oleh Allah Alkitab, Al-Quran dan Al-Hikmah, ya, wan nubuwah dan kenabian, didatangkan juga nabi, gitu. Ya, summa yaqulu linnas, lalu mereka berkata, menyeru kepada manusia, kunu ibadalli, wahai manusia, hendaklah kalian menyembah aku. Nah, itu nggak boleh. Ya. Kalau kita punya Al-Quran, punya nabi, ya, diajari oleh Allah, Rasulnya, ya, lalu kemudian kita menyuruh manusia untuk berpaling penghambaan dari Allah kepada makhluk, nggak boleh. Nah, walakin kunu rabbaniyin, tetapi hendaknya dia menyeru kepada manusia untuk menjadi orang-orang robbani, orang-orang yang senantiasa punya orientasi kepada Tuhannya. Nah, kita bersyukur di negeri kita ini, ya, asas negaranya adalah Pancasila, dan di sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Jadi negara ini berasas keyakinan terhadap Allah, Tuhan yang Maha Esa. Nah, hendaknya kita menyeru kepada manusia itu untuk punya orientasi kepada Allah. Nah, caranya gimana untuk bisa menjadi orang-orang robbani yang punya orientasi kepada Allah itu? Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun, dengan mengajarkan Alkitab, Al-Quran, dan mempelajari Al-Quran. Artinya apa? Konsekuensi iman kepada Al-Quran itu adalah mendidik diri dengan Al-Quran. Mendidik diri kita dengan Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran. Mendidik keluarga kita dengan Al-Quran, kita mengajarkan Al-Quran. Mendidik orang-orang di sekitar kita dengan Al-Quran, kita mengajarkan Al-Quran. Itu bukti keimanan kita, konsekuensi keimanan kita kepada Al-Quran. Nah, jadi kalau kita urut tadi, yang pertama itu adalah interaksi. Apakah kita sudah punya interaksi yang cukup kuat kepada Al-Quran sehingga kita layak menyatakan diri kita ini beriman kepada Al-Quran? Yang kedua adalah mendidik diri kita dengan Al-Quran, mendidik orang-orang di sekitar kita dengan Al-Quran. Apakah kita sudah melakukan itu sehingga kita layak menjadi orang-orang yang disebut sebagai beriman kepada Al-Quran? Nah, yang ketiga, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat An-Nisa. Ya. Surat An-Nisa. Ya, ayat yang ke-65. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaitu wa yusallimu taslima. Ya. Demi Tuhanmu, fala wa rabbika, dan demi Tuhanmu, ya, la yu'minuna, mereka itu tidak beriman, hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, sampai mereka itu berhukum kepadamu, ya, kepadamu Muhammad, maksud dalam ini, dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka, bainahum, ya, fima shajara bainahum, la yajidu fi anfusihim, ya, lalu kemudian mereka tidak ada keberatan dalam diri mereka, harajan, mereka tidak punya keberatan terhadap putusan, ya, tidak ada keberatan dalam hatinya, mimma qadaitu, dari apa-apa yang telah engkau tetapkan, wa yusallimu taslima, dan mereka terima dengan sepenuh hati. Nah,
ayat ini ya setidaknya memberi gambaran kepada kita bahwa kita harus berhukum dengan nabi, ya. Dan berhukum dengan nabi itu dengan apa? Pertama, sebagaimana Rasulullah sampaikan adalah taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu. Ya, aku tinggalkan dua perkara kepada kalian, yang kalian ketika berpegang teguh kepada keduanya kalian tidak akan pernah tersesat. Kitabullah, Al-Quran, wa sunnatu rasulih, dan sunnah rasulnya. Artinya apa? Ya kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran, menerima aturan dalam Al-Quran, tunduk kepada aturan dalam Al-Quran, tunduk kepada perintah Al-Quran, dan tunduk kepada larangan Al-Quran. Nah pertanyaannya, kalau kita menyatakan diri sebagai seorang yang beriman kepada Al-Quran, sejauh mana kita ini punya penerimaan terhadap aturan Al-Quran? Ya, sejauh mana kita ini punya penerimaan terhadap perintah-perintah Al-Quran yang karenanya kita lakukan? Sejauh mana kita punya penerimaan terhadap larangan-larangan Al-Quran sehingga kita menjauhinya? Ya. Dan yang keempat, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat Al-Nahl ayat 125 yang sangat sering kita dengar. Ya. Apa itu? Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Ya, ud'u ila sabili rabbik. Ya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Jalan Tuhanmu itu apa? Jalan menuju ketakwaan. Jalan menuju ketakwaan itu apa? Al-Qur'anul Karim. Ya. Nah, artinya apa? Kita disuruh untuk menyeru manusia dengan Al-Qur'an. Ya. Nah, maka Rasulullah mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah yang dariku ini meskipun satu ayat. Gitu. Artinya apa? Ini menepis pikiran-pikiran yang dipengaruhi oleh setan supaya kita tidak mendakwakan nilai-nilai dalam Al-Quran itu dengan ungkapan-ungkapan, ya kami ini hanya baru tahu sedikit. Hanya baru tahu sedikit, nanti kalau sudah tahu banyak, sudah paham banyak akan saya sampaikan. Tidak begitu perintah Allah dan Rasulnya. Ballighu anni walau ayat. Menyampaikan isi kandungan Al-Quran, tidak nunggu semuanya kita pahami. Karena perintah Al-Quran, perintah menyampaikan Al-Quran itu meskipun satu ayat. Ya, masa kita nggak punya pengetahuan hanya sekedar satu ayat? Saya yakin pengetahuan kita terhadap Al-Quran ini berayat-ayat, berpuluh-puluh ayat, bahkan beratus-ratus ayat kalau kita kumpulkan. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, konsekuensi di antara sekian konsekuensi iman kepada Al-Quran adalah mendakwahkan Al-Quran. Itu adalah bukti bahwa kita ini beriman kepada Al-Quran. Ya. Menyampaikan Al-Quran kepada orang lain, mengajak orang lain untuk kembali kepada Al-Quran, dan seterusnya. Nah, yang berikutnya, yang kelima, ya, Allah berfirman dalam surat yang agak panjang ya, dalam surat Asy-Syu'ara ayat 13. Ya, mohon maaf, bukan Asy-Syu'ara, Asy-Syura ayat 13. Allah berfirman di ayat ini, "Syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud-din wa la tatafarraqu fihi." Syara'a lakum, Allah lah yang menetapkan, mensyariatkan atas kamu minad-dini, ya, agama yang ma wassa bihi Nuhan, yang diwasiatkan oleh Allah kepada Nabi Nuh. Ya, walladzi auhayna ilaika, dan kami wahyukan kepada kamu. Ya, wa ma wassayna bihi Ibrahim, dan begitu pula apa-apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, wa Musa wa Isa. Ya, dan kepada Nabi Musa, Nabi Isa. Apa perintahnya itu? An aqimuddin, hendaklah mereka menegakkan din ini. Dan kalau kita bicara dinul Islam, itu intisarinya ya Al-Quran. Nah, karenanya maka konsekuensi seseorang yang iman kepada Al-Quran adalah menegakkan nilai-nilai dalam Al-Quran itu, nilai-nilai Al-Quran itu dalam kehidupannya. Itu adalah bukti keimanan kita ketika kita menyatakan diri sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran. Nah, semoga bermanfaat, semoga kita bisa menjadikan itu bahan perenungan untuk mengevaluasi kualitas iman kita kepada Al-Quran. Supaya betul-betul kita ini menjadi orang-orang yang beriman kepada Al-Quran sejati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.